Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadhani. Saya dari kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang fisiologi otot. Fisiologi otot. Pada bagian ini saya langsung membahas tentang fisiologi otot. Fisiologi otot merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana otot bekerja, bagaimana otot berkontraksi, dan bagaimana energi digunakan untuk menghasilkan gerakan. Otot berfungsi untuk menggerakkan tubuh, mempertahankan postur, dan menghasilkan panas. Ada 3 jenis otot, yaitu otot rangka, polos, dan jantung. Namun, fokus kita kali ini adalah otot rangka karena otot inilah yang paling berperan dalam pergerakan dan juga menjadi komponen utama daging pada ternak. Selanjutnya adalah struktur dasar otot rangka. Otot tersusun secara bertingkat mulai dari otot, fasciculus, serabut otot, hingga myofibril. Bagian paling penting adalah sarkomer, yaitu unit kontraksi yang berisi dua protein utama, yaitu aktin dan miosin. Proses kontraksi terjadi pada level sarkomer. Sarkolema, T-tubulus, dan retikulum sarkoplasma bekerja bersama untuk menghantarkan sinyal dan mengantar pelepasan kalsium. Sementara mitokondria berperan dalam menyediakan ATP agar otot bisa berkontraksi. Selanjutnya adalah mekanisme kontraksi otot. Mekanisme kontraksi otot dimulai ketika sinyal saraf mencapai ujung saraf otot, asetikolin dilepas dan memicu depolarisasi membran otot. Depolarisasi ini menyebabkan retikulum sarkoplasma melepaskan kalsium. Kalsium menempel pada troponin sehingga aktin terbuka dan miosin dapat menariknya. Gerakan tarik ini disebut sliding filament. ATP sangat penting di semua tahap, mulai dari menggerakkan miosin, memisahkan ikatan aktin dan aktin miosin, hingga memompa kembali kalsium agar otot bisa relaksasi. Selanjutnya, jenis kontraksi dan serabut otot. Kontraksi otot bisa berupa isomerik, yaitu panjang otot tidak berubah, atau isotonik ketika otot memendek atau memanjang. Yang kedua, serabut otot terbagi menjadi 3 tipe. Tipe 1 yang lambat namun tahan lama, tipe 2A yang cepat tetapi masih tahan, dan tipe 2B atau tipe 2X yang sangat cepat namun cepat lelah. Perbedaan tipe serabut ini menentukan kekuatan, kecepatan, dan daya tahan otot serta mempengaruhi karakteristik daging pada ternak. Selanjutnya, metabolisme energi pada otot. Otot mendapatkan energi dari 3 sistem utama, yaitu sistem ATP PCR, menyediakan energi sangat cepat namun singkat. Glikosis anaerob memberikan energi cepat tetapi menghasilkan asam laktat. Yang ketiga, oksidasi aerob menghasilkan energi lebih besar tetapi berlangsung lambat. Yang ketiga, otot berkontraksi dan kualitas daging setelah hewan dipotong. Fisiologi otot pada hewan ternak. Pada hewan ternak, komposisi serabut otot berbeda antar spesies. Unggas cenderung memiliki serabut otot cepat sehingga dagingnya lebih pucat. Ruminansia seperti sapi memiliki lebih banyak serabut lambat sehingga dagingnya berwarna merah. Pertumbuhan otot dipengaruhi oleh nutrisi, umur, genetik, dan hormon. Karena otot membentuk sebagian besar karkas, fisiologi otot sangat berpengaruh pada hasil produksi daging. Perubahan otot postmortem. Setelah hewan dipotong, otot tidak lagi menerima suplai darah dan oksigen. Glikogen dipecah menjadi asam laktat sehingga pH menurun. Ketika ATP habis, otot memasuki fase rigor mortis atau menjadi kaku. Setelah itu, enzim-enzim dalam otot mulai memecah protein yang menyebabkan daging menjadi empuk. Jika hewan stres, dapat terjadi masalah seperti PSE atau DFD yang menurunkan kualitas daging.
Kesimpulan. Secara keseluruhan, fisiologi otot menjelaskan bagaimana otot bekerja melalui mekanisme saraf, kalsium, dan ATP. Struktur sarkomer sangat menentukan kontraksi, sementara metabolisme energi mempengaruhi daya tahan dan kualitas otot. Pemahaman tentang fisiologi otot sangat penting dalam peternakan karena otot adalah komponen utama daging dan sangat dipengaruhi oleh manajemen pakan, stres, dan kondisi pemeliharaan. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.